Iya, pemirsa, tentu di luar sana tidak hanya ada yang mendukung, tapi juga ada yang mempertanyakan kembali tentang peraturan yang dibuat oleh KPU. Karena mantan koruptor ini disebut mantan karena telah menjalani proses hukum, sudah selesai. Lalu kenapa tidak memberikan kesempatan kedua, memberi kesempatan yang baru menurut Anda? Ya, jadi gini Mbak Ayu, ada satu data yang penting untuk disampaikan kepada publik kita, juga kepada partai-partai politik gitu ya, bahwa selama tahun 2016 dan 2017 itu kalau vonis-vonis pengadilan tindak pidana korupsi itu rata-rata, kalau dipukul rata tahun 2016 dan 2017 itu terpidana korupsi itu hanya diberi vonis 2 tahun 2 bulan rata-rata. Itu berarti rendah sekali. Ini juga sejalan dengan tuntutan dari jaksa itu hanya 3 tahun 3 bulan. Jadi menurut saya gitu ya, dibandingkan dengan dampak dari kejahatan yang sudah dilakukan oleh terpidana korupsi, yang sudah menimbulkan kerugian uang negara sekian besar, yang juga menimbulkan kemiskinan yang lebih luas di masyarakat, seberapa banyak orang yang tidak punya akses kesehatan, seberapa banyak orang tidak bisa punya akses pendidikan yang baik, gitu ya, seberapa banyak orang yang kehilangan akses infrastruktur yang baik akibat dari korupsi yang dijalankan, tapi hanya menjalani hukuman yang rata-rata hanya 2 tahun 2 bulan. Bagaimana bisa dibilang ini sudah impas, sudah selesai? Mungkin dari sisi hukum formil iya, tapi dari rasa keadilannya bagaimana? Oke. Gitu. Jadi dalam konteks itu tentu rasa keadilan inilah yang ingin kita sentuh, bahwa orang-orang yang seperti ini, yang sudah pernah terbukti merugikan keuangan negara, menimbulkan dampak kerusakan yang sangat besar ini, harus diberi hukuman tambahan, yakni tidak boleh dicalonkan kembali. Sanksi sosial? Ini adalah tambahan sanksi politik, karena menurut saya yang paling ditakuti oleh para politisi itu adalah bahwa mereka tidak boleh dicalonkan kembali, tidak boleh ikut berkontestasi di dalam arena politik elektoral. Itu Benarkah? Sebenarnya yang ditakuti. Mas Adi, benarkah yang paling ditakuti adalah tidak dicalonkan kembali, tidak mempunyai hak politik untuk dipilih? Ya, saya kira salah satu yang ditakuti oleh koruptor terutama, mereka tidak bisa berkontestasi lagi dalam jabatan-jabatan publik manapun, DPR, DPRD, maupun kepala daerah. Ya. Nah, karena memang melalui politik, kalau kita melihat trennya, koruptor itu bisa bermanuver dan kartunya hidup kembali. Tapi satu hal yang saya garis bawahi menariknya adalah kenapa warganet begitu kuat dan berdiri lantang di belakang teman-teman KPU. Ini adalah berkah demokrasi yang sangat luar biasa, Mbak. Bahwa teman-teman gerakan civil society, aktivis LSM dan Ormas, itu sampai sekarang masih menggunakan fungsinya dengan baik. Terutama soal mengcounter isu-isu tentang korupsi. Kenapa? Karena korupsi ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan kan banyak teman-teman aktivis dan LSM bahwa pelaku korupsi ini ya harus diperlakukan seperti kasus teroris, dibunuh ataupun ditembak mati. Karena jelas dia telah menjadi aktor penting yang telah merongrong dan merusak negara ini. Inilah yang harus menjadi semangat bersama. Kalau kita sepakat untuk melakukan konsolidasi demokrasi kita ke depan, memperbaiki partai politik dan citra DPR, tentu salah satu pintu masuknya adalah membatasi kelompok-kelompok terpidana yang berkaitan dengan korupsi ini tidak boleh masuk kontestasi. Nah, kalau berkaitan dengan sanksi sosial, saya kira sudah ada dalam undang-undang bahwa mereka harus mengumumkan sebagai terpidana. Itu adalah sanksi sosial, biar publik tahu caleg mau maju tapi punya kasus. Itu sanksi sosialnya. Tapi secara politik belum ada, makanya kemudian teman-teman KPU bikin. Kalau bicara kontrol masyarakat, seandainya pada akhirnya napi ex-koruptor ini kembali bisa dicalonkan, kita berandai-andai di situ, nanti akan ada pengumuman atau mereka mengakui mantan napi koruptor. Lagi-lagi masyarakat yang akhirnya akan memberikan pilihan terakhirnya. Ya, saya kira judgment, penilaian itu akan diberikan langsung oleh kepada masyarakat, terutama kepada partai politik yang masih ngotot dan terus-terusan mencalonkan caleg terpidana kasus korupsi ini. Dan implikasi terburuknya adalah tingkat kepercayaan publik kepada institusi yang namanya partai politik dan DPR ini pasti di bawah rata-rata. Seperti yang ini kan sekarang khawatir
khawatir. Padahal sebagai prasyarat untuk melakukan konsolidasi demokrasi, institusi publik, institusi politik seperti pemerintah, TNI, Polri, plus terutama partai politik dan DPR, tingkat kepercayaannya harus di atas 65%. Ini sebagai bagian bagaimana demokrasi kita itu bisa dikategorikan maju. Kalau tingkat kepercayaan publik terhadap partai dan DPR ini masih rendah, di bawah angka 50%, ini naif. Bagaimana kita membangun satu konsolidasi demokrasi yang sehat? Sementara pejabat publik yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kebijakan politiknya diwarnai dan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki dosa lalu, yaitu tentang kejahatan korupsi. Bagi saya, stop bahwa pelaku korupsi ini memang tidak boleh masuk dalam dunia politik, dan itu tentu yang paling ditakutkan ketimbang hal-hal lain, seperti misalnya dimiskinkan ataupun pencabutan-pencabutan hak-hak lainnya. Ini penting menjadi warning bagi kita bersama. Oke, tentu tugas KPU masih panjang, masih akan ada banyak proses yang mungkin saja akan dilewati dalam upaya untuk mewujudkan parlemen yang bersih. Sudah siap dengan semua tantangan yang menghadang Pak Pram dan teman-teman di Komisioner KPU? Ya, begitu kami orang per orang ya, komisioner KPU yang sekarang ini dulu ikut mendaftar seleksi KPU, itu pada saat itu sebenarnya kami sudah menyediakan diri untuk menanggung semua resiko beban pekerjaan, resiko dicaci maki orang, termasuk resiko-resiko yang lain itu sudah kami siapkan ketika kami mendaftarkan diri untuk ikut seleksi, Mbak. Termasuk menghadapi kemungkinan adanya gugatan, apa yang akan dilakukan oleh KPU? Itu biasa saja. Itu kan sebenarnya sesuatu yang prosedur hukum yang biasa saja, bahwa semua produk undang-undang itu berhak untuk di-challenge, berhak untuk diuji materi, gitu ya. Kalau undang-undang uji materinya ke MK, kalau peraturan di bawah undang-undang uji materinya ke Mahkamah Agung, itu sesuatu yang normal. Karena itu kami juga akan menyiapkan argumen kalau nanti misalnya ada yang menggugat. Kami akan menyiapkan rasional gitu ya. Karena Mbak Ayu, sebelum PKPU tentang pencalonan DPR ini berjalan gitu ya, sebenarnya kan sebelumnya sudah ada peraturan KPU tentang pencalonan DPD yang sekarang ini sudah diundangkan gitu. Nih, pencalonan DPD ini sudah ada aturan tentang mantan mantan narapidana korupsi. Dan tidak ada masalah. Dan sejauh ini ya jalan saja begitu. Oke, lalu ada apa, Mas Adi, menurut Anda? DPD aman kok, calegnya agak-agak kalau memanas yang bisa dibaca secara umum, teman-teman yang menolak ini argumennya soal regulasi dan hukum. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang terpidana korupsi itu tidak boleh nyalek. Yang DPD juga nggak ada. Nah, DPD sama DPR ngomong-ngomong soal regulasi, DPD-nya aman kok, DPR-nya enggak. Nggak ada masalah begitu. DPR ini kan cukup powerful sekarang, Pak. Jadi lembaga yang super body. Dia tidak tersubordinasi di bawah lembaga eksekutif seperti zaman Orde Baru. Dan makanya kemudian kenapa kontestasi politik kita itu menjadi penting? Karena DPR ini mampu melakukan apa saja. Ini rezimnya DPR sebenarnya. Hampir semua jabatan publik di negara ini harus melalui DPR. Sebab itu ketika ada syarat yang dianggap terlalu membebani salah satu kontestan ataupun sejumlah partai politik akan dilawan karena menghalang-halangi hak politik orang. Sekali lagi, DPR adalah representasi dari kepentingan partai politik, di mana semua produk dan kebijakan politik bisa dilahirkan oleh DPR. Coba bisa dicek, Mbak, apa yang tidak bisa dilahirkan dan disetujui di DPR. Hanya ketua RT dan RW lah yang tidak melalui fit and proper test. Coba bayangkan KPU yang independen dan netral, itu juga harus melalui fit and proper test dan dipilih oleh teman-teman DPR. Pernah suatu ketika komposisi KPU dan Bawaslu yang netral ini juga diusulkan dari partai politik, Kapolri, BIN, KPK, dan hampir semua jabatan politis di negara ini harus melalui persetujuan DPR. Disinilah yang kemudian tarik-menariknya kenapa syarat soal mantan koruptor itu tidak boleh caleg itu menjadi hal yang penting. Beda dengan DPD. Karena kewenangan yang cukup terbatas, Mbak. DPD ini kan dianggap layamutu walayahya. Dia legislator, tapi kewenangannya hanya memberikan masukan, kritik dan kesimpulan. Semacam fungsi LSM lah. Baik. Dan seterusnya. Artinya DPR punya kepentingan, representasi dari partainya, dan mungkin bukan hanya kepentingan rakyat. Kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa, nanti usai jeda tetaplah bersama kami di Newsroom. Akan kembali usai jeda berikut ini.